Alumni Donditan katanya. Biar alumnus. Gimana kabarnya, Ria? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Krisan? Alhamdulillah. Pak. Iya, kayaknya ada yang cocok susunya nih gitu ya. Kayaknya gemukan dia. Neng berapa kilo, San? Itu. Oh, body shaming nggak boleh ya? Oh, nggak boleh ya? Oh, iya. Langsung Tapi kan berarti kan hatinya gembira, betul ya? Betul. Oh, itu yang penting ya. Ria, gimana? Sekarang ini masih susah pakai hijab nggak? Sejauh ini enggak sih. Oh, Maksudnya enggak. kalau di kantor ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, di kantor masih belum boleh ya? Iya, tapi ya so far sehari-hari udah pakai. Oh, tapi pulang pergi kantor udah pakai. Pakai di rumah juga kan mau ke warung aja aku pakai. Iya. Kalau Krisan Masih di rumah pakai? tidak. Oh tidak. Ya ngapain lagi di rumah pakai ya? Tidak dong. Tapi kalau rumah udah pakai. Udah mulai. Alhamdulillah. Ini contoh-contoh orang-orang yang dulu pernah bingung ya. Gimana ya? Iya, bro. Kenapa kalau udah bilang bingung pada ketawa ya? Ya kita apa namanya? Nostalgia dikit boleh ya? Boleh. Tapi kita deg-degan ya. Iya makanya. Krisan ini yang videonya kemana-mana nih ya, di TikTok banyak banget ya. Gitu. Dulu ngeliat kita sendiri, kok gini kata gitu. Betul. Betul. Ada efek nggak dari teman-teman atau apa yang ngeliat video Krisan di medsos gitu? Kalau efek sih kayak kalau sekarang udah nggak begitu. Nggak gitu. Cuman kalau awal-awal mah langsung kayak Jar, kamu Apa? langsung hah? Emang beneran San gitu, langsung gitu. pada kayak itu beneran misalnya kayak itu emang kayak Kodoni emang ada buku-bukunya, terus habis itu bukti-buktinya dia juga masih ada itu, terus kayak malah kayak yang dia yang udah Islam pun malah nanyain, oh ternyata kayak gitu ya, gue jadi gitu. malah mereka malah lebih banyak tahu jadinya. Oh. Sebelumnya kan mungkin tidak sedetail itu, Iya. kayak perbedaan antara beragama ini gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak mereka kayak, oh ternyata di Katolik tuh kayak gitu ya gitu. Jadi mereka jadi tahu perbandingannya aja, kayak gitu jadinya. Yang nanya-nanya teman-teman dari Islam atau dari Dari teman-teman dari Islam malahan, Oh, dari Islam. dari Oh, Islam gitu. malahan, maaf banget. Tapi iya Oh ya, ini ngomong-ngomong masih main biola, masih ya, masih ngelesin. masih Pokoknya saya harus nagih janji pokoknya. Ayo. Pokoknya nanti kita harus ngelihat Krisan main biola tapi lebih selawatan ya. Insya Allah. Kita pelajari dulu. Jadi dong, gampang itu mah kalau udah guru mah bentar bisa ya. Iya. Nah, nanti Langsung tanggal feel-nya 14 kita akan ada acara kumpul mualaf ya 14 September. Kita kalau orang Jawa bilang kita tangkep gitu ya, kita booking ya buat main biola. Wah, Waduh. Kalau ya dulu mungkin udah pernah cerita ya, teman-teman dulu waktu baru masuk Islam kan heboh mungkin ya. Iya. Tapi yang saya tanya sekarang gini, karena udah pernah cerita kita nggak usah ulang dah. Keluarga besar gimana? Keluarga besar, so far sih aman kok. Udah ada yang belum tahu nggak? Nggak Atau udah tahu ada. semua? Udah tahu Udah tahu semua. Udah ngeliat Ria pakai hijab berarti? Udah. Ya itu pas kumpul keluarga besar yang pas Sinja itu, aku pas datang. hijab. Iya. Pas Imlek. Iya pas Imlek justru aku datang hijaban. Wih, Imlek, hijaban, udah gitu minta angpau lagi. Dikasih kok dikasih. dikasih. Kita nggak minta. dikasih? Iya. Oh masih nyari? Bukan nyari. Nggak tahu malu deh bener. Kalau keluarga besar Krisan udah tahu semua. Kalau keluarga besar udah tahu. Terus reaksi Reaksi- aman-aman aja atau? Diem-diem aja sih sebenarnya Diem-diem makanya. aja. Cuman kalau nggak pernah menyentuh bagian misalnya agamaku gitu nggak pernah. Jadi enggak? udah enggak. Jadi kayak masing-masing aja jadinya. Kayak misalnya Oke. mereka mau ke gereja, aku ya. Pernah waktu itu ke gap waktu sholat, ibu masuk kamar Di rumah? di rumah. Terus? Kaget. Dia kaget terus aku juga kaget. Oh, mamanya atau siapa? Mama. Oh, mama. Terus kayak oh ya udah dia tutup pintu lagi Oh, gitu oke. langsung. Jadi kayak udah mulai dikit-dikit udah mulai terima sih. Tapi sekarang udah biasa dong. Udah biasa, alhamdulillah. Tapi makanan di rumah nggak masalah. Nggak masalah. Mamanya makan babi? Enggak, dia malah jarang makan Oh, babi. malah mamanya jarang makan babi. Dulu malah Krisan yang sering makan babi. Dia lagi gitu. Aku tidak bohong kok. Oh, aku tidak bohong. Iya, Enak ya beneran. kecap ya. Dulu makannya di rumah apa di luar? Di luar. Oh, di luar. Di luar. Pantesan. Kalau di luar. Nggak pernah bawain mamanya berarti. Dulu masih. Oh, masih ada rasa-rasa kangen atau gimana? Anehnya itu enggak. Oh, tuh anehnya ya. Anehnya. bener.
Aneh. Ria? Iya Oh, Ria? benar. Enggak. Sama enggak? sekali. Aku suka banget makan babi panggang kan di Lapo. Dulu. Oh itu enak banget. Iya. Kalau dipikirin dulu ya itu kayak enak banget pakai Iya. pakai sambal andaliman, pakai kuah sopnya. Iya Lapo, iya Lapo. Tapi sekarang maksudnya lebih nggak kepikiran. Itu dia bener. Bener. Anehnya nggak kepikiran Anehnya sama gitu. sekali. Anehnya gitu, benar. Sama. Saya juga dulu gitu. Loh, tapi kok bisa makannya malah di Lapo? Nggak tahu ya, itu menurut aku paling enak ya. Babi panggang di Lapo. Kalau siapa? Krisan dulu makannya di Lapo apa di mana? Versi Lapo, cuman versi Oh, versi Cina Lapo. juga. Oh, Versi Cina. Tapi kalau babi panggang sambal mata tuh the best sih. Oh, belum nggak nyoba. Ini ngomongin kenapa makanan ya? Udah gitu ngomongin babi Oh iya maaf ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Saya ya, nggak pengen anehnya nggak. Semenjak syahadat tuh udah benar-benar nggak kepikiran sih. Tapi Iya, kalau iya. misalnya nanti lewat warung, kecium asap baunya gitu gimana? Sering Enggak lewat juga, sih, iya enggak sering sih? lewat sih. Enggak juga? Enggak juga. Tidak tergoda. Alhamdulillah ya. Pokoknya kadang digodain gitu, ya udah lu mau Digodain. makan babi gitu, ya udah ayo gitu. Enggak. Ini gue cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Dulu kan gue sering naik motor, klub kan. Kan sering San Mori. San Mori. Iya kan? Dulu ketika masih kafir, gue sering ngajak ke teman-teman gue, bahkan yang Islam sekalipun, gue ajak, ayo kita makan babi yuk. Kan udah ini kan dibercandain kan bilang, lu udah tahu kita Islam nggak jadi makan babi gitu kan? Tapi mau. Gue bilang gini, nggak apa-apa nih babinya udah sunat, gue bilang gitu. Ya kan? Giliran gue udah Islam gantian nih. Iya deh, mereka. Yang Kristen ngajakin gitu. Itu udah sunat babinya gitu. Tapi nggak tahu kenapa udah nggak pengen lo bener. Iya, kepikiran. Aneh ya. Aneh Iya. banget. Itu momen paling Alhamdulillah. aneh tahu. Iya, kayak bener-bener nggak ada Ya. sedikit pun dibayangin gitu. Kalau Ria ibadahnya nggak ada masalah dong. Nggak ada, alhamdulillah udah Oh, lancar. Jadi lancar. Ya. Alhamdulillah. Ngajinya bagus nih, Bos. Apanya? Ngajinya bagus. Apanya bagus? Ngaji. Oh ngajinya bagus. Ini nih, ini yang nggak mau rugi nih. Iya, orang lain dikirimin guru privat 3 bulan nih, berapa bulan? 8 bulan ya? Lebih ya, udah mau setahun. Oh, udah setahun, buset. Udah setahun. Iya, aku pikir kan emang maksudnya aku pikir sampai selesai Quran gitu. Terus ibu si kakaknya juga nggak ngomong apa-apa. Terus aja gitu ya. Iya. Waduh, setahun dikirimin guru privat coba. Masya Allah. Berarti sekarang udah berapa juz? Udah juz 3. Udah hafal? Hafal belum kok. Oh, apa belum? Tapi Masih bacanya udah baca 3 juz. iya. Wah, keren ya. Nah, ini nih yang kurang. Baru nih, hafalan ini. surat pendek. Laporannya nih yang kurang nih. Tapi lagi berjalan kan Kirisan? Terlalu sibuk main biola kayaknya nih ya. Ayo dong, orang ada guru gratis kok. Udah. Lagi mulai lagi. Alhamdulillah. Sekarang udah ikro berapa? Ikro 7. Udah ke juz amma ya. Ikro 7. Ikro Oh, juz 7. Kan sebelum ke Al-Quran ke juz amma dulu kan ya namanya. Oh, nah aku Ikronya nggak udah. juz. Ikronya udah Udah selesai? sama. Alhamdulillah. Udah. Oh, sekarang lagi baca juz amma. Lagi. Berarti juz 30. Iya kayaknya. Udah hafal berapa surat? Masih awal-awal. Pulhu semua. Enggak, udah. Bukan triko. Udah bukan. Triko. Alhamdulillah ya. Nah, mau nostalgia dikit dong. Dulu Ria waktu kesini, ingat nggak dulu yang bikin Ria akhirnya, oh iya, ini ada yang salah. Gua harus ganti gitu. Ingat nggak dulu yang diomongin apa? Ya itu sekarang lihat video Keisha, terus apa bener gitu? Oh iya, Apa yang Keisha saya ya. Ini baca? harus ada Keisha Iya, ya. saking. Oh. Jadi apa yang emang bener ya apa yang selama ini aku baca tuh salah ya gitu. Jadi aku nontonin videonya Keisha tuh dari bener-bener dari awal aku simak terus pas banget yang pada waktu itu ya aku bilang aku di kantor lagi bacain Alkitab juga kan. Oh. Jadi setiap Nggak pagi nonton tuh video baca Krisan? video Keisha belum waktu itu. Jadi masih baru video Keisha di Keisha. awalnya dikasih tau video Keisha. Iya. Nontonnya di rumah, di kantor, atau di gereja? Enggak di warung malah. Oh, di warung. Sambil ngomong sambil ngopi aku bener Karena nggak videonya sih? Keisha kan diputar di gereja itu sampai tuh. Oh iya oke. Pas aku karena setiap pagi baca sambil itu aja sambil nge-googling bener nggak sih ayatnya gitu. Oh iya ya. Ya udah aku bilang karena waktu itu masa pencaharian juga kan. Kayak aku lagi banyak masalah juga nyari ketenangan kok malah tambah mumet aja gitu. Nggak mau mumet. Iya, terus akhirnya ya temanku kasih lihat video Keisha itu, ya udah aku bilang kalau misalkan emang mau mengenal Islam, bisa nggak sih sama ini orang nih gitu, sama kok maksudnya. Tapi gue ingat dulu Ria yang diomongin di sini yang bikin dia bengong.
Ketika gua tanya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Iya. Ada Roh Kudus turun jadi burung merpati. Iya. Ada suara di langit, ya Iya. kan? Inilah anakku yang kukasihi. Gue cuma nanya waktu itu Maria, kalau gitu Tuhan ada berapa? Bingung dia. Kan nongolnya bareng-bareng tuh. Iya kayak Iya kan? Iya. janjian ya. Janjian. Janjian kayaknya. Waktu itu kayak apa? Ria jadi kan nggak bisa jawab. Karena yang kayak gitu kan manusia kan punya apa ya namanya? Kayak punya mental picture gitu. Apa yang ada di dalam benak kita. Ketika ada cerita kita ngebayangin Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus burung merpati, suara di langit. Mau bilang satunya di mana? Gitu. Iya. Ya kan? Iya benar. Betul. Betul. Kalau Krisan dulu yang paling diinget apa? Ketika datang sini terus adat apa yang diomongin? Tritunggal. Tritunggal. Tritunggal tuh detail banget. Itu paling susah ya. Itu Ya. susah banget tau, di mana-mana. Karena udah nanya, yang aku cerita kan, udah nanya ke suster pun aku dijawabnya kayak gitu. Terus? Terus habis itu yang kitab kita, wow, Wow. sangat wow. Sangat Dulu banyak. siapa yang bilang ya? Kalau nggak salah Krisan dulu pernah bilang gini, kok bisa sih ini ditambahin Oh, iya. jahat gitu bilangnya. Iya. Ya ini jahat ya, kok nambahin Kok ayat berani, gitu. kok berani sih menambahkan gitu kan, menambahkan dan mengurangi Alkitab gitu, maksudnya kayak ente siapa? Sebelumnya pasti Krisan nggak pernah ngeliat kitab seperti itu kan? Enggak sama sekali. Makanya Jadi itu waktu itu bengong gitu ya. banget Banget. Ini kalau ada Keisha lebih seru lagi nih. Iya, si Kesha nih sangat sulit Nah. jadwalnya padat. Nah, mudah-mudahan ya nanti kapan ketemu ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 14 Keisha juga datang nih. Iya, Ya, amin. bisa rame-rame. Sebenarnya ada satu lagi. Seumuran Ria sama Krisan juga sebenarnya. Namanya Yunia. dunia. Cuma susah ditemuin tuh. Itu dulu Yunia yang pernah duduk di sini. Ketika saya tanya, pertama kali itu saya tanya tuh. Yunia kan percaya dosanya sudah ditebus sama Yesus. Ya. Kalau bisa ngeliat Yesus mau disalib, mau nolongin Yesus supaya nggak disalib, atau mau nolong tentara Roma menyalib Yesus gitu. Kayaknya aku nanya itu juga ke aku kok. Iya, nanya. Iya. Dia coba tuh jawabnya, nolong Yesus lah. Biar apa? Biar nggak disalib. Berarti nggak jadi tebus maksudnya. Oh iya, kata gitu. Iya di situ Iya, di situ bener. tuh benar-benar Bapak Iya. dibuat berpikir iya juga ya. Kalau kan sekarang karena pemahamannya karena Yesus disalib kita disembuhkan, kita Ditebus. dosanya gitu. Iya kayak gitu. Nah, masalahnya kan semua orang Kristen kan cinta Yesus. Iya. Harus dong. Harus. Kalau nggak cinta Yesus, lu bilang gimana? Ketika bilang cinta Yesus, tapi ngeliat Tuhannya mau disalib, kan pasti otomatis secara naluri, orang kan pasti akan nolong supaya nggak disalib. Tapi ternyata doktrinnya, dosa lu ditebus dengan cara dia mati disalib. Iya. Ya dong? Iya. Tapi agak Masih pada kasihan. mikir, untung udah pada sadar deh. Untung sudah lock out. Iya. Untung udah. Udah lokot gitu. Nah, terus tadi teman-teman keluarga besar udah. Di kerjaan ada masalah, Krisan? Kalau kerjaan alhamdulillah aman-aman aja sih. Aman. Cuman yang terakhir resign aja jadinya karena sekolahan Buddha. Oh, Kedapatnya waktu itu. kerja di sekolah Buddha. Oh, Jadinya tapi resign jadinya. oh resign. Emang nggak boleh? Atau gimana? Kan nggak boleh pakai hijab juga. Oh, Kalau di sekolah Buddha sama aku waktu itu di fase kayak nih gue mau kerjaan atau karena susah ngatur jadwal sholatnya gitu loh. Kalau maksudnya kan dari pagi sampai jam 3 terus kayak masa sholat aku harus ngumpet-ngumpet terus sih gitu loh. oke. Kayak gitu jadi Loh, kayak tapi sekolahnya menerima pegawai yang beragama selain Buddha? saat itu KTP belum Oh, oke. bisa. Oh, menerima karyawan Tapi banyak juga karyawannya yang Islam juga di situ. boleh, tapi nggak boleh pakai Nggak boleh hijab. pakai hijab. Waduh. Gitu. Makanya itu kayak ya udahlah resign aja lah Oke. gitu. Cuman kalau yang les-lesan mah dia lebih chill sih, lebih santai. Kayak ya udah kalau mau hijaban aja, toh banyak juga gitu. Loh, kalau sekarang masih kerja atau Masih kerja cuman les-lesan. les-lesan? Cuman kalau sekolahan udah enggak. Oke, jadi kalau apa namanya pemirsa yang punya anak mau belajar apa biola ya, boleh hubungin ya. Krisan. Hubungin Krisan. Udah jadi guru ini. Dulu belajar biolanya berapa lama sih? Aku 4 SD mulai. 4 SD? 4 SD mulai belajar Oh, biola. pantesan udah bisa jadi guru ya. Udah pernah konser belum sih?
konser kalau dulu kan SMA musik juga kan. Jadi pasti ujian prakteknya solo. Enggak, maksudnya udah pernah bikin konser umum nggak gitu? Oh, konser umum pernah beberapa. Berapa kali? Sendiri? Apa solo? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng kayak orkestra gitu. Wih, yang solo belum? Belum. Nggak pengen? Takut. Oh, takut. Takut apa? Takut ngetop? Malu. Takut ngetop. Takut ngetop Belum dia. pede. Belum pede. Oh, belum pede. Kayak lebih enak di balik layar saja. Iya, ya sekali-sekali dong. Menciptakan Bikin konser sendiri. ini. Mahakarya Apa, saja. iya. Aransemen aja. Udah nyiptain lagu sendiri? Belum. Oh, belum. Mudah-mudahan ya. Kalau Ria di kantor mah udah berapa kali cerita kayaknya ya. Sekarang masih bergulat berarti. Enggak, udah baik-baik aja. Oh, udah baik-baik. Udah kondusif kok. Udah kondusif. Iya. Alhamdulillah. Memang kayak gitu tantangannya sih banyak ya. Iya. Ada juga temen kita gaji udah gede, udah 2 digit, sampai keluar dari kantornya karena masuk Islam. Sekarang jualan bakso. Ya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Ada yang begitu. Berarti itu kan tantangan ya. Tuh. Yang sekarang dihadapin tantangan apa? Melawan diri sendiri sih lebih tepatnya kok. Kenapa? Ya kadang kan, ya itu dia tantangannya menjadi Islam itu satu sholat harus 5 waktu. Ya, Betul. terus? Kayak kadang ada rasa malesnya, ada aduh bisa nggak sih nanti aja sholatnya gitu. Terus? Adalah rasa sakit gitu. Tapi ya itu caranya karena aku kadang setiap pagi itu aku suka dengerin kajian di YouTube itu. Jadi ya ntar di refresh lagi, iya ya harusnya nggak boleh gini gitu. Oke. Jadi imannya kadang naik, kadang Iya, turun. iya. Maksudnya ya sekarang lebih ke diri sendiri karena memang secara logikanya kalau dipikir-pikir ya secara kita beragama ya itu kan hubungan kita sama Tuhan ya maksudnya. Ya kayak orang luar ya udah itu mah cuma selingan aja sebenarnya sih. Jadi yang susah itu yang ngadepin diri sendirinya kok. Sama nggak San? Sama. Oh sama. Iya. Dia jujur ya dia. Sama. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Nah itu kan tantangan ya. Iya. Justru itu tantangan sebetulnya gitu. Benar. Yang lain-lain kayak ya udah sih cuekin aja juga. Iya. Ya udah Ntar gitu. juga hilang sendiri ya. Iya, tapi kalau diri sendiri kan terus ke bawah kok Iya, gitu. tiap hari lagi kan? Iya. Selama masih hidup ya. Iya, itu dia. Nah, terus ketika ngadepin begitu, gimana? Itu karena aku sering dengerin kajian itu terus kan ya kan alhamdulillah sekarang masih ngaji seminggu 2 kali. Jadi ya itu jadi masih ya diingetin lah. Apalagi pas baca Quran walaupun belum tahu artinya aja kadang terenyuh gitu kok. Kayak aku masih nggak nyangka aku bisa baca itu Nggak nyangka tulisan-tulisan itu gitu. Ketika bisa baca, terus tahu artinya, pasti gimana? Nah pas ya sambil lihat artinya tuh kayak nih nampar diri sendiri sih. Bener. Lebih ke diri Krisan sendiri. yang harus ngejar nih, Krisan. Udah bisa baca Qurannya kan? Udah. Udah tahu artinya juga dong. Udah gitu dibaca di bacaan sholat lagi. Sama kan bacaan sholat kan? Iya, betul. Ya aku nggak ke juz amma soalnya. Aku langsung masuk ke Qurannya. Oh. Ya maksudnya juz amma itu Juz adalah surat-surat surat-surat pendek. Quran yang di juz 30, surat-surat pendeknya. Oh dipotong-potongin gitu ya? Iya kan Quran dibagi dalam 30 juz. Juz ke-30, juz ke-30 disebut juz amma. Yang kebanyakan surat-surat pendek. Yang aku hafalin justru surat-surat pendek dari belakang nih. Aku dari Anas naik. Nah, Metodenya. Itu juz amma. hitungannya juz sama. Oh gitu. Itu namanya juz amma namanya. Oh gitu. Maaf ya. Nah, jadi maksudnya kan ketika kita tahu kita bisa baca, terus kita tahu artinya, terus kita baca dalam keadaan sholat, itu benar-benar Iya. betul. Sih, betul. Nusuk gitu ya namanya. Bener kayak jadi peringatan juga buat kita gitu. Kayak ya kita nih apa sih gitu di dunia Bener. ini gitu. Kayak kecil banget lah. Kayak gini ya, kayak gini ya. Iya. Kayak Iya kok ya ampun. Alhamdulillah ini istilahnya generasi. Ini milenial apa Gen Z sih ini? Saya apa dong? Sandwich generation. Si apa generasi apa? Sandwich generation. Atas bawah terhimpit. Kirain generasi micin gitu. Generasi micin. Oh, kalau Krisan, Kresan udah masuk. tantangannya apa sekarang? Sama juga diri sendiri apa gimana? Kita diri sendiri mah pasti kalau tentang sholat dan lain, cuman alhamdulillah sekarang udah mulai 5 waktu terus kayak Alhamdulillah. kadang kalau aku malah kayak kalau ninggalin atau itu kayak ngerasa bersalah gitu. Widih. Nah, itu udah keren tuh. Kayak ngerasa dosa banget kayak gitu. Ya. Ada yang kurang. Kayak Nah, itu ya udah keren, ampun, udah keren. gitu. Jadi ketika kita ada
melewatkan kewajiban udah ada rasa bersalah, seperti ada yang ngawasin ya. Oke, kok padahal kan tadi harusnya bisa sholat lebih awal, kenapa kamu nunda-nunda gitu misalnya kayak gitu. Kadang tuh bertaruh sama diri sendiri tuh gitu. Iya, iya. Iya, Bener, berasa bener. banget. Tapi kan gini lah, Allah kan maha tahu. Artinya ketika kita misalnya sedang ya benar-benar lagi berhalangan, makanya kan jam sholat kan ada jam-jamnya. Iya. Ya ketika kita nggak bisa di awal kan masih dikasih waktu. Masih ada range. Kalaupun ada sampai range. kelewat pun masih ada jalan keluarnya. Solusinya apa? Kodo itu ya. Di kondo, iya. Kodo. Kalau ya, tapi bukan disengaja ya. Iya, benar. Makanya. Kalau lu sering sengaja apa gimana? Enggak dong. Oh, enggak. Kan jarang pergi-pergi ya, jarang Kan jarang. biasanya orang besar. begini, tanggung gitu. Sering nggak begitu? Pernah. Pernah. Bukan sering, tapi pernah. Lagi ngelesin, tanggung gitu. Enggak, kalau sekarang Oh, enggak. udah enggak. Iya, izin sama muridnya. Aku minta ke CS-nya ini kosongin. Oh, kosongin. Kosongin Oh. jadinya jam-jam kayak Kak dikosongin dulu aku mau ini gitu. Oh, Jadi keren. nggak ada murid di situnya. Setiap apa? Ngajarin setiap hari. Sekarang mostly tiap hari. Sekarang berapa murid? Ya, Udah 100 ada? ya mau 30 40 lah. 30 orang, 30 anak. Wah, banyak banget. Itu kalau satu orang 1 juta sebulan udah berapa tuh ya? Cair. Kayak aku. Lanjut Tajir. Kayak aku. Tuh itu di lembaga apa privat? Lembaga. Oh, lembaga. Kalau aku lembaga jatuhnya. Oke. Kalau privat cuma satu. Tapi emang cairan privat sejujurnya. Apa? Cairan privat ya. Cairan privat. Emang lebih wah, gitu kita Wah, mentok tidak ada sendiri. potongan. Kalau privat 1 bulan berapa? Satu orang? Jangan gak sih? Jangan. Belakang layar aja. Jangan layar aja sih. Jangan gak sih? Soalnya begitu dia. Siap. Dapur. Ya alhamdulillah cukup lah sebulan lah. Cukup, maksudnya kalau beli kutek cukup. Ya kan? Iya. Mau beli lipstick cukup. Skincare Mau cukup. beli mobil Ada. cukup. Macet. Iya, Amin, 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 amin. Iya. Amin. Bisa aja. Bisa aja. Diri kan bisa Yang Bang penting Kodon. disyukurin. Iya. Disyukurin. Semuanya kan yang penting kan barokah. Gitu dong. Tadinya kan maksud gua nanya satu orang berapa kan biar tahu pemirsa gitu. Budgetnya berapa gitu. Langsung aja kan Langsung ya. Gak usah ya, nanti nomor HP-nya aja ya. Di PC ya. Alhamdulillah. Yang penting ini, ketika kita sudah berani menjadi muslim, setiap tantangan kan pasti ada, setiap ujian kan pasti ada. Ya kan? Kan Allah sendiri juga bilang, jangan kira lu jadi muslim nggak ada ujian. Iya. Kan selalu pasti ada ujiannya. Bener. Nah, kita berani nggak ngelewatin ujian itu? Gitu. Bener lagi. Betul. Bener lagi kan? Ya karena kadang aku ngerasa ya aku suka cerita gitu sama Alvin, suka bilang kayak tadi tuh aku berasa jadi orang munafik aja gitu. Padahal maksudnya kayak aku nggak suka dengan keadaannya, tapi kayak pura-pura suka gitu. Terus kayak Apa nih, contohnya apa nih? demi menjaga perasaan orang, ya entah pembicaraan atau apa gitu. Kayak aku nggak suka, tapi ya udah aku senyum-senyum aja gitu, kayak ya menjaga situasi aja sebenarnya. Tapi ya jadi berasa kayak, gue munafik banget ya gitu. Nah itu yang aku bilang tantangan melawan diri sendiri tuh salah Oke. satunya. Jadi ya udah banyak-banyak istighfar aja Iya. sih. Kalau ini kelihatannya tantangan buat diri sendiri lebih banyak daripada yang itu ya. Iya. Iya. Soalnya kalau yang itu kayaknya happy aja gitu ya. Ya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau bahasa sebelumnya bergumul dengan diri sendiri. Tidak terlihat saja. Iya. Tidak tercover gitu ya. Iya. Tercover saja. Alhamdulillah. Happy saja kan? Kita nongkrong happy kan? Nongkrong happy tapi ceritanya enggak ya? Ceritanya deep banget. Kalau Kesia gimana Kesia? Ada tahu ceritanya dikit-dikit? So far sih dia Spill oke gitu. aja sih. Iya, so far oke. Iya, maksudnya Aman-aman. secara aman aja. Oke. Masih ya tetap sama dengan maksudnya kesulitan kita berdua tuh ternyata sama juga loh. Jadi ketika waktu itu kita ngumpul bertiga jadi kayak oh misalnya Kak Ria udah udah pernah
ngadepin cobaan itu, terus kayak dia kasih tahu, oh kalau dulu aku kayak gini caranya. Iya, kita Jadi kayak saling ngebantu saling banget nguatin, satu sama Ngasih lain. tips gitu ya ke dia. Iya, ya itu dia makanya aku penting ya, maksudnya salah satu pentingnya ya komunitas, makanya aku pernah nanya ke Kodoni kan, ada nggak sih komunitas kita nih mualaf gitu, kan kalau ketemu yang di rumah desa tuh kayak momen aja sebenarnya Iya, kan, ya kalau kayak gini, ya apa namanya, secara kita berteman kan lebih sering cerita, sharing, nah itu kan lebih mempengaruhi Ya. sebenarnya. Sekarang gua mau gini dong. Kan lu udah setahun ya. Ih, Ada lah, ada lagi. ini apa? Boleh nggak? Kayak jagoan karya deh. Boleh Enggak dong, enggak Boleh. enggak Masih. gitu dong. Ini udah dikirimin guru setahun ini. Udah. Kalau nggak baca depan kita mah, gua tarik gurunya ntar. Awalnya banyak ya tuh, sikat aja. Nah, Afin, Untung gue sendiri kali ini. kompor. Astagfirullahaladzim. kompor. Emang iya nih. Bacain dong. Berapa ayat aja. Nggak apa-apa. Tapi masih terbata-bata. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu nih hasilnya deg-degan dari ya? hasil pembinaan Garda Mualaf gitu. Bismillah. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau yang mana? Yang mana aja? Terserah yang mana. Sedap. Udah setahun kalau nggak bisa langsung mah gua tarik gurunya bener. Ya Allah ya Rob. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri
tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Aku deg-degan loh. Aku gak pernah Iya. Dia nggak nyangka dia masuk. Iya nih, maaf masih banyak yang salah. Apa santai nggak? Aku gak pernah baca di segini banyak orang. Cuman berapa orang sih? 1, 2, 3, 4 Belum juga 100 orang. Aduh. Nggak apa-apa, nanti pasti masih bisa dibetulin lah. Tadi udah bagus banget ya dibandingin kita ya berarti ya. Tadi udah paling lama nih sini. Tapi alhamdulillah, semuanya itu pasti ada prosesnya. Enggak, aku sampai keringetan. Asli. Dia nggak nyangka dia datang sini. Tiba-tiba ditembak. Iya nggak tuh? Aduh. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Siapa? Krisan, cuma tinggal kejar nih. Tinggal kejar. Iya sih. Maksudnya kadang emang ada beberapa yang tanda bacanya tuh tiba-tiba harus berhenti, kayak gitu, terus dengungnya panjang. Ya itu dia. Ya itulah, karena kita nggak pernah baca dari kecil ya begini. Iya. Tapi udah bagus banget loh. Kayak gitu bisa begitu. Dulu pernah nyangka nggak bisa begitu? Enggak kok. Ini aja aku nggak nyangka kok suruh baca. Maaf ya. Alhamdulillah. Betul. Ya maaf ya Kak kalau baca gitu lagi. Ini maaf kaknya maksudnya kak gurunya. Iya dong. Maafin ya. Maafin ya Kak. Kata dia. Kata guru privatnya, gue udah capek-capek aja. Iya ya Allah. Nggak apa-apa. Itu nanti semua bisa dibenerin lah. Tapi udah bagus ya, alhamdulillah. Jadi ini produk kan, ada mualaf. Iya. Tapi kalau acara tanggal 14 baca lagi ya. Oh jangan kok ya, itu lama banget kok. Masalahnya itu yang datang gak cuman kita. Ya, ada satu anak SMA, baru lulus SMA nih, dari Sumatera Utara, dari Medan. Waktu itu datang ke sini, udah potong ransel baju nih, datang ke sini ngobrol sebentar sadat, baru lulus SMA. Ya, habis itu saya tanya, kapan pulang ke Medan? Enggak, kok saya nggak akan pulang ke Medan. Loh kenapa? Keluarga saya kalau tahu saya masuk Islam, saya nggak boleh pulang. Waktu itu ngomongnya. Ya udah, terus kita langsung masukin rumah Quran. Sekarang udah berapa ya? Kira-kira 2 tahun lah. Udah hafal 5 juz. Hafal loh. Hafal. Bukan baca doang loh, hafal 5 juz. Iya, aku aja baru hafalin pokoknya dari An-Nas sampai Al-Bayyinah. Oh, Al-Bayyinah udah hafal? Iya, hafal. Keren. Mau Itu. coba Al-Bayyinah baca sekarang? Insya Allah masih terbata-bata ya itu. Karena baru selesai kemarin. Ya. Itu paling panjang soalnya menurut Ya. aku. Waduh, keren. Dibanding yang lain. Mau sekarang apa nanti? Lain kali? Apa tanggal 14? Nanti aja lah. Keringetan. Kok dia suka tiba-tiba shock terapi ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau pas lagi kumpul-kumpul, baca di depan teman-teman yang sama-sama mualaf kan keren loh. Nguatin kita semua. Kayak, oh aku bisa loh nanti kayak dia gitu. Iya, biar orang terpacu. Wah, gue juga pengen dong kayak dia. Lu baca Arabnya, dia baca terjemahannya, kan keren. Iya, Karena setiap ayat di dalam Quran itu pasti ada maknanya. Iya. Betul. Ceritanya, kalau aku suka ceritanya. Di balik surah itu, aku lagi nyari-nyari. Nah, Jadi kayak misalnya surat ini diturunin waktu Nabi ngapain, gitu-gitu. Aku lagi sejarahnya kalau aku lebih suka. bahkan mungkin kalau kita baca surat ini, kisah ini udah diceritain. Nanti ada surat lain diingetin lagi. Nanti surat apa diingetin lagi. Gitu. Oh iya. Jadi kayak nge-refer yang dari sebelumnya gitu. Jadi kalau kita baca Quran, kalau kita baca urut gitu ya, dari awal sampai belakang, seolah-olah kita tuh kayak naik roller coaster. Bener ya, kayak naik turun belok Iya. seperti itu. Aku coba baca artinya yang maksudnya dari Al-Baqarah sampai ke Ali Imran sih.
itu kayak ceritanya menurut aku kadang tuh kalau emang nggak ada pemahaman yang ngajarin gitu ya, itu ceritanya tuh menclok-menclok. Jadi kayak Seperti iya sepertinya kan. iya kayak Sepertinya. lagi ceritain apa Tiba-tiba udah loncat kemana kayak iya, gitu. betul. Jadi mesti butuh Guru banget. pengertian banget Tapi gitu. di setiap cerita-cerita itu Ada maknanya. hikmahnya. Iya. Ada hikmahnya. Dulu Nabi ini begini-begini, mengalami ini, nah, terus ditolong dengan cara seperti apa. Iya kayak iya maksudnya kayak Al-Baqarah kan tentang sapi betina, tapi maksudnya tentang sapi betina itu paling cuma kayak berapa ayat doang gitu. Tapi dari awal sampai akhirnya Ya. itu tentang Nanti ada lagi Bani ceritain apa. Israilnya, ntar ceritain tentang Nabi Ibrahim ada di situ. Iya, bener. Ya kayak gitu kok, jadi butuh pemahaman juga buat apa. Jadi kalau kita udah mengartikan tahu, kan gini, kalau kita baca sesuatu, kalau kita nggak tahu global konteksnya, kita nggak akan nangkep pesannya apa. Gitu. Tapi kalau kita tahu secara global konteksnya apa, ngomongin apa, maknanya apa, latar belakangnya apa, sejarahnya bagaimana, kita tahu oh ini lagi ngomongin ini maksudnya begini, nih hikmahnya ini petunjuknya begini. Gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya aku pas banget setahun belajar. Setahun ya? Setahun. Keren. Udah berapa bulan? San? Deg-degan ya kok ya. Krisan udah berapa bulan? Berapa ya? Sempet off lama kan? Sempat apa lama ya? Sempet off agak lama. Sibuk ngajarin biola ya? Si Casey. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita dan menayangkan video seorang mu'alaf yang dimana mu'alaf ini dia mu'alaf karena dalam Alkitab dia kenapa Tuhan itu disangkalkan. Itu penyangkalan Petrus terhadap yang dia tuhankan itu yaitu Yesus. Pada kesempatan kali ini, apakah benarkah Rasul atau bukan seorang